sejahtera bagi Bu Lucy dan teman-teman sekalian. Kali ini kita akan mendengarkan kelompok 9 melakukan presentasi mengenai kebijakan fiskal dan moneter dalam pembangunan. Nah, mereka akan berfokus pada materi bagaimana peran pemerintah dan bank sentral dalam memfasilitasi dan mendorong proses pembangunan melalui kebijakan-kebijakan mereka. Untuk kelompok 9 saya persilahkan. Halo semuanya, hari ini kami akan mempresentasikan mengenai kebijakan fiskal dan moneter pada pembangunan. Sebelumnya perkenalkan, saya Josephine dari kelas 12.1. Saya Kevin dari kelas 12.1. Saya Nigel dari 12.4. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama itu ada pengertiannya sendiri. Jadi pengertian belanja infrastruktur atau fiskal itu adalah di mana suatu negara mengalokasikan untuk pembangunan fisik atau non fisik untuk meningkatkan ekonomi negara seperti misalnya jalan raya, jembatan, atau listrik dan seterusnya. Nah, disebut enabler pertumbuhan juga itu karena infrastruktur itu tidak langsung menghasilkan, tetapi juga memfasilitasi untuk tercapai aktivitas ekonomi baru. Contohnya juga yang pertama itu adalah meningkatkan konektivitas. Jadi ini tuh kayak untuk transportasi kayak misalnya jalan tol, masuk kereta, pelabuhan, gitu-gitu. Nah ini tuh biaya logistik itu lebih rendah dan juga harga barang lebih kompetitif dan juga daya saingnya menjadi meningkat gitu. Misalnya kayak pembangunan jalan tol Trans Jawa. Nah jadi itu kan kalau dulu itu kita lewat non-tol dan itu memakan waktu yang lebih banyak dan juga menghabiskan tenaga yang lebih banyak juga. Nah kalau lewat tol itu kita cuma tinggal bayar tol doang dan juga menjadi lebih efisien, lebih cepat sampai juga barang-barang yang ada. Lalu juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah ini tuh kayak misalnya infrastruktur kayak PLTU, PLTA gitu-gitu. Nah contohnya itu kayak ada bendungan di Jatigede, di Jawa. Itu juga bisa mengairi ratusan ribu hektar sawah dan juga meningkatkan produktivitas yang baru. Yang ketiga itu mendorong investasi dan juga ekspansi industri. Nah di situ tuh kayak misalnya supaya investor tertarik untuk menanam modal yang ada di Indonesia ini untuk menjadikan kayak misal fasilitas baru. Nah kayak kawasan Indonesia juga kawasan ekonomi khusus atau KEK itu berkembang dengan dukungan infrastruktur pemerintah. Nah contoh itu kayak KEK itu yang ada di Kendal itu tuh tumbuh cepat karena didukung juga oleh jalan tol yang sudah memadai dari seluruh daerah-daerah di Jawa ini. Terus yang keempat ada menciptakan lapangan kerja yang baru, yang banyak. Nah kayak misalnya infrastruktur menyerap tenaga kerja kayak untuk membangunnya atau untuk jasa-jasa yang nanti. Contohnya itu kayak pembangunan MRT yang dia ada di Jakarta itu menyerap ribuan para pekerja dan juga memicu tumbuhnya bisnis properti atau UMKM di sekitarnya. Yang kelima itu ada memperkuat daya saing global dan integrasi ekonomi digital. Nah, di sini itu kayak misalnya kayak jaringan internet, satelit, gitu-gitu memungkinkan untuk UMKM untuk ikut dalam ekonomi digital. Kayak misalnya mulai kayak ke UMKM yang makanan bisa beralih ke menjual di online gitu kayak misalnya Gojek atau Grab gitu-gitu. Terus juga kayak misalnya kalau barang lebih banyak lagi opsinya kayak Tokopedia, Shopee atau yang bisa keluar negeri gitu kayak Amazon atau Alibaba gitu. Terus juga menjadi enabler transportasi ekonomi menuju era industri. Nah contohnya itu kayak proyek Palaparing atau Tol Langit yang menyediakan internet cepat hingga pelosok dan mendorong e-commerce juga dan layanan digital ke daerah-daerah yang lebih terpencil. Jadi yang dapat itu bukan cuma orang-orang kota juga, tetapi orang desa atau daerah gitu kayak misalnya bisa menjual barang-barang khas Indonesia yang misalnya masih ada di dalam pelosok-pelosok itu juga bisa terjual lebih luas lagi. Berikutnya saya akan membahas mengenai manajemen utang publik. Jadi manajemen utang publik ini itu merupakan strategi pemerintah dalam mengelola pinjaman baik dalam negeri maupun yang luar negeri. Nah biasanya pemerintah itu melakukan manajemen utang publik itu untuk beberapa kepentingan. Contoh itu yang pertama adalah untuk membiayai defisit APBN. Yang kedua itu adalah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, contohnya seperti kesehatan, lalu juga pendidikan dan juga infrastruktur seperti bangunan maupun gedung-gedungnya. Yang
ketiga itu adalah untuk menjaga stabilitas fiskal dan juga keberlanjutan pembayaran utang. Jadi harus dipastikan bahwa manajemen utang yang baik itu harus memastikan bahwa rasio utang itu terhadap PDB tetap terkendali, lalu juga bunga utang tidak membebani fiskal. Lalu juga harus pembangunan yang didapatkan dari utang atau pinjaman utang publik itu harus diarahkan ke sektor yang produktif. Berikutnya itu adalah instrumen utang publik ataupun bentuk-bentuk dari utang publik itu apa aja sih? Yang pertama itu adalah utang domestik, yaitu obligasi ataupun utang atau pinjaman yang didapatkan dari dalam negeri. Contoh itu adalah obligasi pemerintah, ada SUN dan juga SBSN. Jadi itu merupakan jadi sebelumnya itu obligasi itu merupakan sebuah surat utang ataupun surat pinjaman yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk agar pemerintah itu mendapatkan pinjaman dana dari masyarakat di negaranya. Utang domestik itu bisa berupa pinjaman dari perbankan domestik juga. Yang kedua itu adalah utang dari luar negeri. Itu bisa berupa pinjaman bilateral, multilateral, seperti contoh itu Bank Dunia dan juga ADB, ataupun bisa dari penerbitan global bond. Berikutnya saya akan membahas mengenai dampak positif dari manajemen utang publik. Yang pertama itu adalah untuk menyediakan dana untuk infrastruktur yang produktif, yang seperti saya sudah jelaskan di sebelumnya. Jadi utang itu bisa membiayai proyek besar yang mendorong investasi swasta. Jadi ketika ada infrastruktur yang baik, itu akan menciptakan biaya logistik yang rendah, sehingga investor swasta itu akan lebih tertarik untuk masuk. Contoh itu adalah seperti di Indonesia itu menggunakan utang atau SBSN atau obligasi syariah, yaitu untuk membiayai pembangunan jalan tol dan juga kereta api, yang kemudian itu bisa menarik investasi, properti dan juga industri di sekitar jalur tersebut. Dampak positif yang lainnya itu adalah untuk memberikan sinyal kredibilitas fiskal, yaitu jika pemerintah itu disiplin membayar utang, investor itu pasti akan percaya bahwa ekonomi negara tersebut itu adalah stabil. Lalu yang kedua itu adalah rating kredit negara, yaitu investment grade, itu akan lebih meningkat, sehingga investor asing itu akan lebih berani untuk masuk. Lalu untuk contohnya itu adalah ketika Indonesia mendapatkan predikat investment grade dari Fitch dan juga Moody's, sehingga FDI atau foreign direct investment itu meningkat di sektor manufaktur dan juga energi. Berikutnya adalah menstimulasi pasar keuangan domestik. Jadi penerbitan obligasi negara itu bisa memberikan instrumen investasi baru di pasar modal. Hal ini bisa memperluas pilihan investor institusional dan juga individu. Contoh itu adalah SUN dan juga ORI, di mana kedua ini tuh diminati oleh investor lokal untuk memperdalam pasar keuangan. Selain ada dampak positif, ada pun dampak negatifnya, yaitu yang pertama adalah beban bunga yang tinggi. Jadi ketika APBN untuk membayar bunga atau utang itu sangat besar, ruang fiskal untuk belanja produktif itu juga seperti contoh pendidikan, infrastruktur dan juga subsidi itu juga pasti menyempit gitu. Yang kedua itu adalah investor bisa ragu karena pemerintah itu terlihat tercekik dengan beban utang. Lalu ada pun contohnya. Contoh itu adalah beberapa negara berkembang seperti contohnya adalah Sri Lanka. Itu merupakan negara yang pernah mengalami krisis karena mayoritas APBN itu habis untuk bayar utang luar negeri, sehingga banyak investor asing yang kabur ataupun meninggalkan investasi di perusahaan mereka. Berikutnya itu adalah ada efek crowding out. Jika pemerintah itu terlalu banyak menarik pinjaman domestik, yaitu dengan jual obligasi dalam jumlah yang terlalu besar, itu pasti suku bunga akan menjadi semakin naik. Lalu juga dana masyarakat itu akan terserap ke pembelian obligasi negara, bukan investasi swasta. Jadi akibatnya perusahaan itu sulit untuk mendapatkan modal yang murah. Lalu yang terakhir itu adalah resiko ketidakstabilan ekonomi dan juga kurs, di mana utang luar negeri yang berlebihan itu dalam mata uang asing itu akan menyebabkan resiko nilai tukar, di mana jika rupiah itu melemah, beban cicilan itu akan membengkak, sehingga memicu inflasi dan juga menurunkan kepercayaan investor. Jadi berikut ini saya akan menjelaskan peran stabilitas harga atau inflasi dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Stabilitas atau inflasi yang terkendali menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dengan meningkatkan kepastian dan mengurangi juga ketidakpastian. Investor juga dapat memprediksi biaya dan keuntungan dengan lebih akurat sehingga mendorong investasi jangka panjang. Inflasi yang stabil juga mengurangi risiko kerugian akibat penurunan daya beli uang, meningkatkan kepercayaan investor dan membuat aset seperti saham dan obligasi lebih menarik. Dengan demikian, stabilitas harga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Oke, jadi yang pertama dari setelah penjelasan saya tadi ada dua. Yang pertama itu mengurangi ketidakpastian dan risiko investasi. Jadi inflasi yang tinggi dan tidak stabil menciptakan perekonomian, kesulitan investor
memproyeksikan biaya produksi, permintaan di masa depan, dan juga nilai real atau nilai sebenarnya setelah penyesuaian inflasi dari pengembalian investasi mereka. Terus yang kedua ada menjaga nilai real pengembalian investasi. Jadi inflasi yang tinggi mengkris daya beli mata uang, yang berarti nilai real dari keuntungan investasi akan menurun. Menjaga nilai real adalah tujuan utama setiap untuk seluruh investor. Seorang investor tidak hanya berinvestasi untuk melihat angka nominalnya bertambah, tapi juga untuk meningkatkan kekayaan yang memiliki daya beli di masa depan. Permasalahan peran stabilitas harga menjadi sangat krusial. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 9 sudah mempresentasikan mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini. Nah, dari kelompok 9 ini kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal di bidang infrastruktur itu dapat membantu pertumbuhan dengan status sebagai enabler. Nah, itu manfaatnya ada langsung ada tak langsung, meningkatkan konektivitas dan produktivitas, menurunkan biaya dan menaikkan efisiensi, mendorong investasi dan ekspansi, menambah lapangan pekerjaan, memperkuat daya saing lokal dan internasional. Dan juga kebijakan fiskal dapat didukung dengan operasional utang dan inflasi yang terkontrol. Selama utang dan inflasi terjaga dan terkontrol, maka dampak positifnya banyak, termasuk menggunakan investasi. Nah, bagi kalian yang masih ingin bertanya, silakan tinggalkan di komen dan jangan lupa like dan subscribe.